Shalom dan salam sukacita buat kita semua. Senang kita bertemu kembali di program Bible Study. Ini program yang sangat baik saudara buat kita semua. Nah, kita hari ini akan lanjut belajar tentang Gideon, saudara. Tentang Simpson. Kita akan belajar sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, saudara, mari kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Untuk kita dapatkan sesuatu, mari kita tenangkan hati kita. Mari kita katakan syukur kepada Tuhan. Mari kita katakan sesuatu yang baik buat Dia. Ya radabasi kita mayarala, ya radabasi kita bayar. Uradaba ya radabasi kita bayar. Haleluya. Haleluya. Yaradaba yaradabashi, yaradaba yaradabashi, yaradabasi kita bayar, yaradaba yaradabashi. Haleluya, haleluya, haleluya. Sanggup memulihkan hidupku. Engkau Tuhan yang sanggup memberkati hidupku. Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan hidupku. Engkau Tuhan yang sanggup
Satu-satunya yang ku
Kaulah kuatku Tuhan, Kaulah segalanya bagiku Bapa. Thank you Jesus. Bapa, terangi pikiran kami, hati kami, supaya kami bisa menerima yang terbaik, rema, rahasia yang ditabur dalam kehidupan kami. Kami mau belajar, tutup bungkus hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap orang yang mendengar, supaya dapat sesuatu yang tentunya daripada-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom sekali lagi saudara, nah mari kita siapkan Alkitab, saudara. Kita lanjut di Hakim-Hakim pasal yang ke-15. Masih tentang Simson. Ya, buka Hakim-Hakim pasal yang ke-15. Pasal ke-14, Simson menikah, perkawinan Simson dan teka-tekinya. Kalau buat saya baca pasal 14 seperti lelucon, saudara. Main teka-teki sampai marah, sampai bunuh-bunuh orang, saudara. Pasal 15, sekarang perikopnya Simson melawan orang Filistin. Ya, kalau saudara ingat pasal 14, teka-tekinya dibocorin sama istrinya yang baru umur beberapa hari, saudara, baru 7 hari rasanya atau 6 hari, saudara, dibocorin. Istrinya juga incredibly tidak belain Simson. Rasanya istrinya juga nggak cinta Simson. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa perkawinan ini tidak ada dasarnya. Ya, hanya sebatas mungkin kedagingan karena tertulis berulang-ulang, ya saya menyukai ini, saya menyukai dia, hanya sebatas itu. Dari situ kita bisa lihat juga Simson marah bukan main. Mesti bayar 30 itu sampai bunuh orang. Kita lihat betapa Simson juga yang masih muda, belum matang, belum mature, belum single, belum unik, saudara. Ya, masih penuh dengan amarah. Baru 7 hari umur pernikahan, nanti kita lihat apa yang akan terjadi, saudara, sebenarnya di pasal yang 15. Jadi abis Simson marah soal teka-teki ini, Simson itu nggak balik ke rumah istrinya ini. Dia itu balik ke rumahnya sendiri, ke rumah bapaknya. Itu yang kalau menurut saya di situ uniknya cerita ini. Nah, mari kita baca pasal 15 ayat 1. Simson melawan orang Filistin. Beberapa waktu kemudian dalam musim menuai gandum, beberapa waktu kemudian nggak tahu, saudara. Tadi saya bilang Simson itu ninggalin istrinya. Gara-gara perkara teka-teki itu, dia pulang ke rumahnya, dia marah. Dan beberapa waktu kemudian itu sebenarnya adalah masa di mana amarahnya reda. Dalam musim menuai gandum, pergilah Simson mengunjungi istrinya lagi. Dengan membawa seekor anak kambing. Serta berkata, aku mau ke kamar mendapatkan istriku. Tetapi ayah perempuan itu tidak membiarkan dia masuk. Nah, saudara, jangan heran bahwa pada zaman-zaman dahulu bahkan sampai sekarang memang ada tradisi perkawinan yang istrinya atau sang perempuan itu tetap tinggal di rumah bapaknya, saudara. Jadi suaminya yang harus kayak kunjungan untuk dapeti istrinya. Ada memang adat istiadat seperti itu. Jadi supaya kita nggak usah kaget. Nah, ayat 2 kata ayah perempuan itu, aku telah nyangka bahwa engkau benci sama sekali kepadanya. Makanya waktu urusan teka-teki kamu gak balik lagi, kamu langsung main pulang ke rumah bapakmu, ya, dalam tanda kutip seperti itu. Sebab itu aku memberikannya kepada kawanmu. Jadi bapaknya ini juga ngasih anaknya ini, dia bingung Simson ini masih mau sama anaknya yang ini apa enggak ya. Dari sini saya bisa tangkap bahwa kemungkinan sangat besar beberapa waktu kemudian sampai Simson balik lagi ini ke sini bawain kambing domba. Itu waktunya udah lama, saudara. Sebegitu lamanya kah dibutuhkan oleh Simson supaya amarahnya reda? Itu tanda tanya besar, saudara. Makanya sampai akhirnya ya udahlah, bapaknya harus kasihin anaknya lagi ke best man-nya Simson waktu itu, ke kawannya. Nah, tapi bapaknya bilang,
Bukankah adiknya lebih cantik daripadanya? Ya baiklah kau ambil bagimu sebagai gantinya. Mungkin bapaknya juga takut dia apain sama Simson, saudara. Lalu kata Simson kepadanya. Nah, ayat 3 ini adalah perkataan marah sebenarnya, saudara. Ayat 3 ini adalah perkataan amarah yang luar biasa. Lalu kata Simson kepadanya, sekali ini aku tidak bersalah terhadap orang Filistin apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka. Oke. Masalah teka-teki, saya udah dendam minta ampun sama orang Filistin. Sekarang aku mau dapeti istri. Kamu kasih istri ke temen aku. Itu bayangin Simson marahnya sampai kayak apa. Maka dia bilang bahwa, aku belum selesai ya. Selanjutnya nih, kalau ada apa-apa terjadi sama orang Filistin, saya nggak tahu berapa ratus, berapa ribu celaka, itu bukan salah saya. Kamu sih main-main kasih istri saya ke teman saya. Drama telenovela, saudara. Kalau saya lihat ini seperti drama telenovela. Ayat 4. Lalu kata Simson, maka pergilah Simson, ditangkapnya 300 anjing hutan. Gara-gara perkara rumah tangga, marah. Memang Tuhan memakai Simson untuk mengusik bangsa Filistin. Tapi ayat 4 ini, maka pergilah Simson, ditangkapnya 300 anjing hutan. Dia ambil obor, diikatnya ekor dengan ekor, jadi 2 ekor dengan ekor, diikat itu obor, ditaruhnya obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Jadi ada 150 obor. Kemudian dinyalakanlah obor itu dan dilepaskan anjing-anjing hutan itu ke gandum yang belum dituai kepunyaan orang Filistin. Sehingga terbakarlah tumpukan-tumpukan gandum belum dituai dan kebun-kebun pohon zaitun. Saking marahnya, saudara, coba saudara pelan-pelan sama saya. Saking marahnya sampai niat ngumpulin 300 anjing hutan. Seberapa lama itu ngumpulin anjing hutan? Demi sebuah amarah. Dari sini kita bisa lihat bahwa Simson bukan orang yang pandai menguasai diri, betul? Kita tahu ceritanya, saudara semua tahu ceritanya bagaimana dia mengakhiri dia punya cerita. Dia tidak bisa menguasai diri terhadap kedagingan, terhadap perempuan. Tapi sebenarnya dia juga tidak bisa menguasai diri terhadap amarah di dalam kehidupannya. Hari-hari ini, saudara, marilah kita belajar untuk menguasai diri. Karena dunia semakin rusak, dunia semakin hancur, saudara. Apa jadinya kalau kita sebagai orang Kristen juga tidak bisa menguasai diri? Siapa yang menjadi terang? Siapa yang menjadi garam di dunia? Kalau bukan hanya kita, saudara. Latihlah diri kita untuk menguasai diri. Maka Paulus bilang, aku melatih diriku menguasai diri supaya aku meninju itu ke tempat yang benar. Latihlah kita menguasai diri kita. Emosi amarah hanya akan mendatangkan kehancuran. Gandum-gandum terbakar. Sesuai sama rencana Tuhan. Karena waktu gandum terbakar, supply chain berhenti, perekonomian hancur. Tuhan mengusik perekonomian juga bangsa Filistin. Ya. Tapi perbuatan ini juga didasari oleh amarah laginya si Simson. Karena istrinya diberikan ke cowok lain, saudara. So kita bisa lihat juga di sini Simson sudah punya agenda sendiri out of his personal revenge. Ya, ayat 6. Berkatalah orang Filistin, siapa yang melakukan ini? Orang menjawab, Simson yang ngelakuin, menantu orang Timna itu. Sebab orang itu telah mengambil istri Simson dan memberikannya kepada kawannya. Nyebar, saudara, gosip. Kemudian pergilah orang Filistin ke sana dan membakar perempuan itu beserta ayahnya. Lalu berkatalah Simson kepada mereka, jika kamu berbuat demikian, sesungguhnya aku tak akan berhenti sebelum aku membalaskannya kepadamu. Simson masih marah, saudara, dan dia bilang, iya kamu udah bunuh itu istriku sama itu. Hei, kamu tahu gak, bakar gandum ini gak cukup. Aku belum selesai, kata Simson. Serem loh Simson, saudara. Ayat 8.
Dan dengan pukulan yang hebat ia meremukkan tulang-tulang mereka. Lalu pergilah ia dan tinggal dalam gua di bukit batu Etam. Nah, sampai sini orang Filistin udah tahu kengerian yang kehancuran, destruction yang bisa terjadi karena Samson. Kalau saya picture Samson, saudara, betapa destruktifnya orang ini. Diberikan kuasa luar biasa, tapi nggak punya self-control. Sehingga dalam melakukan segala sesuatu, kiri kanan disenggol semua, hancur sana sini, saudara. Nah, kita nggak mau jadi orang Kristen yang kita diberikan kuasa, kita diberikan kemampuan, kita diberikan knowledge, tapi tidak disertai dengan pengendalian penguasaan diri. Bukan seperti anak panah di tangan pahlawan, saudara, itu namanya. Tapi kita seperti anak panah, nggak tahu di tangan orang gila kali, saudara. Bisa menembak ke sana sini dan menghancurkan sana sini, saudara. Lalu majulah orang Filistin, ayat 9, lanjut. Lalu majulah orang Filistin dan berkemah di daerah Yehuda, serta memencar ke Lehi. Lehi itu kota ya, saudara, di daerah Yehuda. Nah, ayat 10, berkatalah orang-orang Yehuda, mengapa kamu maju menyerang kami? Lalu jawab mereka, kami maju untuk mengikat Samson dan memperlakukan dia seperti dia memperlakukan kami. Nah, bangsa Filistin sekarang mau balas dendam, maju dia berkemah di daerah Yehuda. Suku Yehuda panik, ada apa ini? Ayat 11, kemudian turunlah 3.000 orang dari suku Yehuda ke gua di gunung batu Etam dan berkata kepada Samson, tidakkah kau ketahui bahwa orang Filistin berkuasa atas kita? Kamu ini mau bikin onar ya, sampai kita kena rugi ya, sampai kita hancur ya. Apakah juga yang telah kau perbuat terhadap kami? Tetapi jawabnya kepada mereka, seperti mereka memperlakukan aku, demikianlah aku memperlakukan mereka. Ini kayak dendam dua orang, saudara. Ada yang kejepit di tengah-tengah suku Yehuda ini, ketakutan kena imbasnya. Ya, kalau saudara yang dendam, yang nyariin Samson, orang Filistin. Kalau saya jadi orang Yehuda, ya udah lanjut aja. Ke goa udah. Deketin aja Samson. Lah kok yang malah repot orang Yehuda? Kok malah seakan-akan orang Yehuda itu udah jadi hambanya bangsa Filistin? 3.000. Pertama kali terbentuk satu pasukan 3.000. Bukan untuk mengalahkan orang Filistin. Untuk nangkep orang sendiri. Saudara bisa lihat keadaan yang terjadi di bangsa Israel. Makan teman, saudara. Ngejar bangsa sendiri. Dan mereka sudah terlalu nyaman di bawah perbudakan sehingga mereka tidak merasa bahwa ngambil Samson buat mereka ada suatu kesalahan. Mereka sudah nyaman berada di dalam perbudakan. Mereka seperti buta bahwa sebenarnya ada sesuatu yang baik yang mereka bisa dapatkan kalau mereka berhasil melawan orang Filistin. Ayat 12 dan 13, kata mereka kepadanya, kami datang ke sini untuk mengikat dan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang Filistin. Tetapi jawab Samson kepada mereka, bersumpahlah kepada aku bahwa kamu sendiri tidak akan menyerang aku. Lalu kata mereka kepadanya, tidak, kami hanya mau mengikat engkau dan menyerahkan engkau ke dalam tangan mereka. Tetapi membunuh engkau kami nggak mau. Bukan nggak mau ya, mungkin juga nggak bisa, saudara. Makanya sampai bawa 3.000 karena takut sama Samson. Maka mereka mengikat dia dengan 2 tali baru dan membawa dia dari bukit batu. Pertama kali di masa ini 3.000 dikumpulin ya. Tadi saya udah bilang. Bukan untuk nyerang bangsa Filistin, tapi untuk nyerang orang sendiri. Terjadi perpecahan, tidak ada kesatuan di dalam bangsa Israel. Ini terus berulang terus dari Otniel sampai belakang terjadi seperti ini, saudara. Di sini kita belajar tentang unity. Terutama saya mau bawain di dalam konteks gereja, saudara. Di dalam gereja, di dalam komunitas, di dalam kantor, dimanapun, selalu ada 3 macam orang. Orang yang suka menunjuk,
Orang yang melipat tangan, nggak mau tahu apa-apa. Bisa bantu? Enggak deh, jangan saya. Dan yang terakhir adalah orang yang membuka tangan. Dari cerita ini saya pengen share kepada kita semua bahwa marilah kita belajar untuk jadi orang yang selalu bisa membuka dan mengulurkan tangan di dalam komunitas. Jangan jadi orang yang suka nunjuk. Bangsa Yehuda ini, dia malah nunjuk teman sendiri. Dia malah mau jatuhkan temannya sendiri, bangsanya sendiri. Makanya kita orang Kristen, gereja itu suka diketawain. Kenapa? Karena orang Kristen atau gereja suka nunjuk jemaatnya sendiri. Suka menjatuhkan jemaatnya sendiri. Pelayan suka menjatuhkan pelayannya sendiri, teman pelayannya sendiri. Pengerja menjatuhkan, menunjuk pengerjanya sendiri. Dan ini tidak boleh terjadi. Amin, saudara. Mari kita bertobat dan kita jadi orang yang selalu mau mengulurkan tangan. Melipat tangan gak ngapa-ngapain juga salah, saudara. Betul? This is a lesson of unity. Nah, mari kita baca ayat 14. Setelah ia sampai ke Lehi, dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Diulurkannya tangannya, dipungutnya dan dipukulnya. Mati 1000 orang dengan tulang itu. Jawbone atau rahang keledai menandakan arti bahwa yang lemah itu dipakai Tuhan. Kok bisa rahang keledai itu dipakai hancurkan 1000 orang? Tuhan suka memakai yang lemah untuk menunjukkan kuasanya. And God deliver us through weak and uncommon method. Jangan remehin apa yang di tangan saudara. Saya terus ulang-ulang ini terus selama dari kejadian, beberapa kali saya ulang-ulang ini terus. Jangan remehkan apa yang di tangan saudara. Karena itu kalau diserahin ke Tuhan, kuasa Tuhan turun atas tanganmu. Gak terbatas apa yang dipunyai tanganmu. Kau bisa melakukan hal-hal besar. Kasih makan 5.000 orang, bahkan lebih dari 5.000 orang. Cuman perlu 5 roti 2 ikan. Amin, saudara. Jangan rasa, saya gak bisa apa-apa di kantor. Saya gak punya apa-apa. Keluarga saya gak kaya. Saya gak skillful. Gak kayak orang itu dari Amerika. Saya orang desa. Saudara, orang desa bisa dipakai Tuhan. Orang kecil bisa dipakai Tuhan. Dan justru Tuhan suka pakai orang-orang seperti ini. Saya berdoa saudara dipakai untuk pekerjaan Tuhan yang besar dan mulia. Sehingga firman Tuhan bisa terjadi dalam kehidupan saudara. Bahwa bukan cuma saudara melakukan pekerjaan Tuhan, tapi orang-orang bisa hormat pada saudara. Amin. Ayat yang kita habisin ya. Ayat 16, berkatalah Simson dengan rahang keledai bangsa keledai itu kuhajar, dengan rahang keledai 1000 orang kupukul. Setelah berkata demikian, dilemparnya tulang rahang itu dari tangannya, kemudian dinamai tempat itu Ramat Lehi. Ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan, oleh tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan yang besar itu. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang yang tidak bersunat itu. Kemudian Allah membelah liang batu yang di Lehi itu, dan keluarlah air dari situ. Ia minum lalu menjadi kuat dan segar kembali. Sebab itu dinamailah mata air itu adalah mata air penyeru, yang sampai sekarang masih ada di Lehi. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dan zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Saudara, dari cerita Simson yang sampai sini saudara, apa yang kita bisa belajar? Bahwa Tuhan memakai hakim-hakim mengalahkan musuh dengan cara yang berbeda-beda. Jangan pernah terintimidasi bahwa cara orang itu seperti itu, kok saya nggak begini ya, saya nggak diberkati sama Tuhan kayak gitu. No. Tuhan memakai orang dengan cara yang berbeda-beda, dengan cara-cara yang unik. That's why di dalam pergumulan, masalah, tantangan saudara, jangan pernah menyerah. Trust God and don't give up. Karena saat dia menolong saudara,
Dia tidak perlu apa yang saudara punya. Dia tidak perlu apa yang saudara bisa. Dia tidak perlu apa yang saudara tahu. Tuhan bisa memakai hal yang konyol sekalipun untuk menolong kita memenangkan peperangan kita. Seperti Simson membunuh 1000 orang, memenangkan peperangan hanya dengan rahang keledai. Saudara. Saya percaya saudara bahwa Tuhan akan deliver saudara dari masalah, daripada kesusahan, daripada tantangan saudara, your giants. Karena dari sini kita lihat, walaupun bangsa Israel begitu bobroknya, tapi Tuhan menyertai. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami belajar dari Simson tentang amarah. Tapi kami juga belajar bahwa Kau menggunakan yang lemah untuk mengalahkan yang kuat yang dianggap dunia. Karena itu Tuhan, kami angkat kedua tangan kami dan kami serukan bahwa kami gak punya apa-apa Tuhan. Tapi kami mau dipakai untuk melakukan pekerjaan besar. Untuk mengalahkan orang-orang kuat. Bahwa ada tantangan di depan kami, challenges, problema. Asal kami tidak menyerah, kami percaya bahwa Kau akan menggunakan segala sesuatu. Dan merancang segala sesuatu untuk sesuatu yang baik buat kami. Sebagaimana Kau pakai Otniel, Deborah, Ehud, Samgar, Gideon, Yefta, Simson dengan cara yang berbeda-beda. Pakailah kami Tuhan. Supaya kami boleh bangkit dan menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.